Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Pak Ferdi Terkait tentang sistem demokrasi. Sebelumnya Pak Ferdi di sini sebagai apa sih, Pak? Kok kamu tegang banget ya? Santai aja sih. Oke, makasih banyak nih dari kelompok 3 P5 ya. Sebelumnya saya di Al-Mudassiriyah sebagai ex pembina OSIS. Jadi sedikit banyak kalau teman-teman tanya terkait sistem demokrasi, terutama yang ada di sekolah, insya Allah saya bisa jawab sih gitu. Apa coba pertanyaannya? Oke, untuk pertanyaan pertama nih, Pak. Menurut Bapak arti demokrasi itu apa sih, Pak? Demokrasi itu kalau buat saya lebih kepada sebuah sistem dalam suatu unsur masyarakat, sekolah atau apapun, di mana isinya itu adalah untuk menguntungkan seluruh pihak dalam ranah apapun ya. Dalam sekolah untuk menguntungkan dalam arti kegiatan sekolah atau apa. Kalau dalam masyarakat untuk penyelenggaraan segala suatu aspek masyarakatannya dan lain sebagainya. Intinya demokrasi di sini secara luas saya bisa mengartikan kepada suatu sistem dalam suatu kelompok masyarakat di mana sistem tersebut diperuntukkan bagi keuntungan setiap individu masyarakat tersebut gitu sih. Oke. Kan tadi Bapak bilang itu untuk keuntungan setiap individu ya. Terus gimana sih, Pak, cara kita menerapkan demokrasi di kehidupan sehari-hari? Cara nerapin demokrasi di kehidupan sehari-hari lebih, kalau saya selama jadi pembina OSIS ya, kan tadi nanya ke kehidupan ya. Kalau saya selama jadi pembina OSIS, hal yang pertama kali saya lakukan untuk menerapkan sistem demokrasi kepada teman-teman siswa atau kepada teman-teman OSIS, yang paling utama adalah dengan cara dengar sih. Karena dengan cara kita mendengar aspirasi, masukan teman-teman, kemudian usulan dan lain sebagainya, kita jadi lebih tahu bahwa kita punya mindset yang beda-beda nih. Kita punya pikiran yang beda-beda nih. Padahal sebenarnya tujuannya sama nih, Jihan, Aura. Aura deh tuh, Imas. Sorry. Tujuannya sama, untuk apa? Untuk ngasih keuntungan untuk kita semua, pihak sekolah. Nah, di keluarga atau di kehidupan sehari-hari juga sama. Kalau kita stop denger dari orang sekitar, kita nggak akan bisa ngasih keuntungan bagi mereka, bagi diri kita sendiri. Di demokrasi itu penting banget. Cara kita mendengar, cara kita melihat sudut pandang orang lain, cara kita bangun sudut pandang tersebut untuk keuntungan kita bersama, itu penting banget sih. Gitu sih paling. Berarti menurut Bapak nih demokrasi udah tepat banget nih, Pak, sistemnya untuk diterapkan di Indonesia gitu ya? Untuk Indonesia yang masif dan punya kebudayaan yang berbeda-beda dan juga punya watak yang beda-beda, sangat tepat sih. Kenapa? Karena kita terbiasa sama perbedaan itu nih. Dalam Islam sendiri semua hal tuh udah ada banyak perbedaannya, dan itu yang justru mempersatukan kita gitu loh. Jangan serta-merta bilang bahwa demokrasi itu isinya adalah orang-orang yang menang karena yang menang adalah orang-orang yang banyak suaranya. Ya, sistem demokrasi memang seperti itu. Tapi tujuannya tetap sama, untuk bikin semua orang bahagia. Sekalipun 100% kita gak akan bisa bikin semua orang senang, tuh gak akan bisa. Tapi karena manusia itu mindsetnya beda-beda, justru dari hal tersebutlah keunikannya datang. Dari hal tersebutlah persatuan itu diuji, dan kemudian kita justru malah jadi bersatu gara-gara ke perbedaan tersebut. Sehingga demokrasi ya tepat banget kalau di Indonesia yang banyak dan sangat-sangat diverse ini sih sebenarnya. Gitu. Oke, Bapak, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke, banyak banget. Dulu deh. Oke, gak apa-apa. Oke, harapan Bapak apa sih untuk Indonesia ke depannya di Untuk sistem Indonesia, demokrasi untuk ini? sekolah ini, coba. Untuk sekolah ini dulu deh. Untuk sekolah ini dulu ya. Harapan ya untuk sistem demokrasi dan sistem politik di sekolah, harapan saya sih satu, kita semua bersatu, saling mendengar aspirasi satu sama lain. Nggak hanya dari guru, nggak hanya dari siswa, nggak hanya dari karyawan-karyawan sekolah, tapi dari seluruh warga sekolah. Jangan serta-merta kita hanya menerima usulan dari guru misalnya, tapi kita juga harus bisa kasih masukan, tapi kita juga bisa ngerangkul masukan dari teman-teman siswa juga, dari teman-teman karyawan juga, sehingga semuanya terpuaskan dengan adanya adanya aspirasi tersebut. Jadi ya, seperti yang tadi saya bilang, bahwa
poin utama adalah dengerin dulu, kemudian kita lihat apa ya yang kira-kira kita butuhkan bersama-sama di sini. Apa ya yang kira-kira bisa jadi poin penting bagi kemaslahatan kita bersama. Itu untuk di sekolah. Untuk Indonesia sebenarnya sama aja sih ya. Cuma karena Indonesia juga jadi lebih masif dan lebih banyak, lebih luas, betul. Sehingga tujuannya sih sebenarnya satu. Kalau harapan tuh satu, semuanya bahagia, semuanya senang, semuanya bisa hidup sehat, semuanya bisa jadi warga negara yang baik, yang saling menguntungkan satu sama lain. Nggak melulu pemerintahnya hanya mikirin diri sendiri, nggak melulu warga rakyat kecilnya terus-terusan jadi orang kecil, itu kan nggak bagus gitu loh. Semuanya harus benar-benar jadi bersatu, semuanya harus jadi benar-benar gotong royong sebagaimana si Yokyanya orang Indonesia, sehingga nantinya kita bisa jadi satu kelompok yang nggak melulu mikirin individu, tapi juga mikirin orang-orang terdekat lainnya, gitu sih. Makasih ya Pak Ferdi atas waktunya. Sekian dari kami, terima kasih banyak, terutama untuk Pak Ferdi. Oke. Kami dari kelompok 3 P5 ingin wawancara Ibu Eva nih terkait dengan sistem demokrasi. Sebelumnya Ibu di sini sebagai apa, Bu? Tahun sebelumnya Ibu sebagai wakil kesiswaan. Kalau sekarang ini menjadi wakil kepala madrasah bidang humas. Oke, pertanyaan pertama nih Bu, apa aja sih Bu tindakan demokrasi yang udah pernah Ibu lakukan? Demokrasi banyak ya, terutama di kelas gitu, untuk menentukan, misalnya untuk menentukan kebijakan-kebijakan di sekolah. Kalau di kelas kaitannya dengan kebersihan kelas. Terus kalau misalnya dengan pelajaran, biasanya saya tanya dulu kira-kira maunya apa nih, sanksinya apa ketika dia tidak mengikuti peraturan atau tidak mengerjakan PR atau apa yang lain dan sebagainya. Atau kalau misalnya dia mau ada tugas apa, saya serahkan, kamu maunya kelompok yang mana, biasanya gitu. Kenapa sih Ibu melakukan kegiatan demokrasi itu? Proses pembelajaran ke anak untuk melakukan demokrasi itu, satu, mengajarkan mereka bahwa segala sesuatunya kalau dimusyawarahkan itu lebih baik gitu. Oh gitu ya Bu. Terus demokrasi itu bermanfaat gak sih untuk Ibu terus? Banget ya. Artinya setiap kebijakan yang saya ambil kan saya tidak putuskan sendiri. Gitu, berdasarkan masukan-masukan. Kalau misalnya di bidang wakilnya, masukan-masukan dari teman-teman yang lain gitu. Sehingga saya untuk mengambil keputusan atau kebijakan apa, ya karena ada masukan dari mereka gitu. Oh ya Bu, gimana tanggapan Ibu kalau misalkan ada satu anak atau satu orang gitu yang melanggar peraturan gitu? Peraturan apa nih, sekolah atau apa? Peraturan sekolah ya. Oh iya, saya itu termasuk yang konsisten untuk mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena ini adalah proses pembentukan karakter gitu. Untuk anak yang tidak disiplin, pertama mungkin saya ingatkan, untuk yang kedua kali pasti saya panggil. Karena menurut saya ada aturan-aturan itu yang tidak boleh ditabrak proses pembelajaran. Nanti ke depan kalau misalnya sekarang dia sudah berani untuk sedikit-sedikit melanggar aturan, nanti ketika di kehidupan nyata di masyarakat atau misalnya dia sudah di dunia kerja, itu dia mudah sekali untuk menabrak aturan-aturan itu. Nah, makanya harus didisiplinkan dari sekarang gitu. Belajar untuk disiplin. Jadi wajib tuh belajar disiplin. Bahkan di kegiatan pertemuan sama wali murid pun saya sampaikan kayak gitu, Ibu, tolong untuk anak yang melakukan kegiatan atau sesuatu yang tidak disiplin, tolong jangan di backup dari orang tuanya. Kenapa? Ini adalah proses pembelajaran pembentukan karakter anak gitu. Mungkin sekarang ini hal-hal yang kecil sama mereka tidak disiplin. Nanti ketika sudah di luar, yang biasanya lampu merah seharusnya tidak ditabrak, sama dia langsung ditabrak, diterjang gitu aja. Karena sudah kebiasaan, iya gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu di demokrasi di sekolah ini? Harapan saya anak-anak yang keluar dari MTS Al-Mudassiriyah itu terbentuk karakternya supaya menjadi bekal dia untuk kedepannya. Kalau karakternya udah baik,
bagi saya pinter tapi tidak berkarakter itu kita tidak dihargai orang. Tapi ketika kita pinter berkarakter itu sangat dihargai orang. Tidak pinter pun tapi dia berkarakter itu masih dihargai orang. Tapi kalau sudah tidak punya karakter itu udah susah. Untuk survive dalam hidup pun kalau kita tidak punya karakter itu susah. Dikit-dikit selesai, dikit-dikit selesai. Tapi kalau anak-anak yang punya karakter yang bagus tuh, insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang baik. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.